Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Benarkah kita sudah masuk di kehidupan penghujung akhir zaman, atau kita yang disebut dengan hidup di akhir zaman? Maka dikatakan la ya'ti zamanun illa ilal ladzina ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan pernah datang suatu zaman kecuali zaman itu tambah jelek, tambah rusak, tambah buruk. Jadi tidak mungkin ke depan itu tambah membaik. Jangankan orang awam, para asatid, bahkan terkadang para ulama saling caci maki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalil cuma dijadikan untuk berperang bersilat lidah, untuk menjatuhkan yang lain. Tapi ingatlah saudaraku sekalian, apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni. Jadi sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masa, atau adalah masa, yaitu di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa berikutnya. Siapa itu masa berikutnya? Yaitu tabi'in, era tabi'in. Summal ladzina yalunahum, dan masa berikutnya lagi yaitu tabi'in. Setelah tiga era ini yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan hidupnya kita di zaman sekarang sudah masuk ke era yang keberapa? Dari baginda Nabi Muhammad SAW mungkin sudah di era belasan, karena ada tiga era yang disebutkan oleh baginda Nabi. Sebaik-baik manusia adalah di masaku. Ada yang mengatakan khairun nas, ada yang mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Ada yang mengatakan seperti itu. Sehabis itu era tabi'in. Sehabis itu era tabi'in. Jadi kalau di masa zaman sekarang, di masa kita ini, insya Allah sudah belasan era dari masa baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Kenapa? Karena di masa baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat disibukkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa kedua tabi'in, di masa tabi'in disibukkan dengan amal kebaikan yang dikerjakan oleh tabi'in. Di masa berikutnya tabi'in disibukkan dengan ilmu. Lalu di masa sekarang kebanyakan disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga yang melalaikan dengan urusan iman, melalaikan dengan urusan amal yang soleh. Jadi maka kita ingat masa sekarang, mudah-mudahan hidup di masa ini kita akan diperkuatkan iman oleh Allah. Karena masa yang baik sudah selesai disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kami ulangi, ada sebagian hadis yang menyebutkan khairun nas qarni, ada yang menyebutkan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masaku, sebaik-baik masa adalah masaku. Bukan masaku. Mun masaku terengan bumbu. Ini masaku. Jadi di eranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, meskipun kita masuk ke era-era yang akhir zaman, jangan lalu berpikiran, mendingan berzikir aja kepada Allah, mendingan sholat terus siang malam berzikir kepada Allah sehingga lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawab besar.
dari seorang laki-laki kepada seorang istri, seorang yang berumah tangga kepada anak-anaknya. Maka disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtawi fima ataqallahu ad-daral akhir." Maka carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Deki bolana hidup di akhir zaman, dikir terus melakukan sholat, sehingga tidak perlu mencari nafkah, tidak perlu mencari rizki yang telah ditulis oleh Allah. Kita diam aja di rumah. Nah, ini salah pemahaman yang seperti ini. Maka sulit sekali, sehingga baik dari akhlak, baik dari etika, dari zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai era sekarang tambah merosot, tambah mengurang. Karena kata tadi, la ya'ti zamanun illa walladina ba'dahu syarrum minhu. Jadi tambah ke depan ini pasti tambah rusak. Coba kita ingat dengan Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini adalah sebelum masuk Islam adalah seorang raja yang punya kaum. Kaumnya juga banyak. Ketika Urwah bin Mas'ud ini berkeliling mendatangi semua para raja, baik dari Najasyi, semua raja-raja didatangi, beliau menyampaikan kepada kaumnya, kata Urwah ini, tidak ada seorang raja yang sangat dimuliakan kecuali baginda Nabi Muhammad SAW oleh kaumnya, oleh para sahabat. Bahkan ketika Muhammad, kata Urwah, berdahak, mengeluarkan ludah, maka ludah itu tidak jatuh ke tanah, akan tetapi jatuh ke tangan para sahabat. Setelah jatuh ke tangan para sahabatnya, maka diusapkan ke mukanya. Saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Coba makin Ustadz akrak, acopa, tambanin. Ada. Bahkan baginda Nabi ketika berwudu, air dari wudu tadi berebutan para sahabat untuk mengambil barakahnya, mengambil air tadi, bekas wudu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika di depan baginda Nabi SAW tidak ada yang berani bersuara, dia tundukkan kepala di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berani untuk mengeraskan suara ketika dia mau berbincang dengan teman di dekatnya. Saking azab yang disampaikan baginda Nabi kepada para sahabat. Maka azab etika yang paling baik, azab yang paling bagus, yaitu di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka betul kata tadi, di masa baginda Nabi adalah suri toladan. Sahabat adalah suri toladan bagi kita semuanya. Karena itu paling baiknya masa di waktu itu adalah masanya baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita bisa dapat meniru akhlak, etika apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.